Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Nukra Dwi Pratiwi, Stambuk F1D2 19031. Di sini saya akan mempresentasikan pertambangan batu bara PT Kaltim Primakoal. Sejarah perkembangan pertambangan batu bara PT Kaltim Primakoal ini berdiri pada tanggal 8 April 1982 melalui perjanjian dan perizinan karya perusahaan pertambangan batu bara atau PKP2B. Awalnya PT Kaltim Primakoal ini adalah perusahaan joint veteran antara Joshi Crayon Tinta Australia dan British Petroleum dari Inggris. Tetapi sejak 10 Oktober 2003, seluruh saham PT Kaltim Primakoal ini dijual ke PT Bumi Resort. Pertambangan batubara PT Kaltim Primakoal ini yaitu perusahaan pertambangan batubara terbesar di Indonesia yang merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Bumi Resort. Perusahaan pertambangan batubara PT Kaltim Primakoal secara geografis terletak pada 116 derajat sampai 118 derajat bujur timur dan 1 derajat 34 menit lintang utara sampai 1 derajat 17 menit lintang selatan, berada di Kecamatan Sanggata, Kabupaten Timur, Provinsi Kalimantan Timur, yang memiliki luas wilayah 960 hektar. Produksi batubara PT Kaltim Primakoal yaitu kapasitas produksi batubara dengan didukungnya oleh lebih dari 4.499 karyawan dan 21.000 personel dari pekerja kontraktor. Dengan perusahaan yang terkait, PT Kaltim Primakoal ini menghasilkan batubara sebanyak 70 juta per tahunnya. Selanjutnya yaitu kegiatan penambangan batubara, yang dimana dilakukan eksplorasi untuk mendapatkan perizinan penambangan pada suatu wilayah. Selanjutnya dilakukan drill eksplorasi untuk mendesain lahan yang akan ditambang nantinya. Setelah itu dilakukan pembersihan lahan atau penggerukan topsoil untuk dilakukan penguburan dan peledakan pada tanah penutup. Setelah dilakukan peledakan, tanah yang diledakkan tadinya nantinya akan diambil lalu digunakan untuk mereklamasi ulang lahan yang sudah digeruk tadi. Lalu dilakukan penghijauan pada lahan tersebut. Penambangan batubara setelah diambil itu dibawa ke washing plant untuk dilakukan pencucian, di mana setelah dilakukan pencucian nanti dia akan diletakkan di konveyor untuk dibawa ke pelabuhan batubara atau penampungan batubara yang dinamakan stopil batubara. Setelah dilakukan penimbunan itu, dari stopil batubara akan dikirim ke kapal dengan menggunakan konveyor lagi untuk dijual untuk dikirim ke pelanggan. Untuk lebih jelasnya, saya akan menampilkan proses produksi batubara pada PT Kaltim Primakoal. Manajemen pengelolaan lingkungan yang menyeluruh sesuai standar ISO 14001 adalah bagian integral dalam setiap lini operasional Kaltim Primakoal dan Arutmin Indonesia sebagai unit usaha Bumi Resources. Setiap aktivitas pertambangan Bumi Resources mengikuti standar-standar khusus sebagaimana yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Mekanisme peledakan batuan untuk mendapatkan batu bara terbaik juga telah didesain sebaik mungkin sehingga meminimalisir dampak ikutan bagi lingkungan. Pada proses lanjutan penambangan, sistem distribusi batu bara dari lokasi tambang juga telah menggunakan teknologi terkini.
Bumi Resources telah menggunakan Overland Conveyor atau OLC, baik di unit usaha Arutmin Indonesia maupun Kaltim Prima Coal. Di Kalimantan Selatan, Arutmin Indonesia menggunakan Overland Conveyor dari tambang asam-asam dan kintab ke pelabuhan Batubara dengan panjang masing-masing kurang lebih 7 km. Di Kalimantan Timur, Kaltim Prima Coal memiliki 2 jalur Overland Conveyor. OLC pertama menghubungkan pit Melawan dan area crusher sejauh kurang lebih 20 km. Sementara OLC kedua menghubungkan crusher dan terminal batubara Tanjung Bara sejauh 13 km. Penggunaan Overland Crusher ini secara keseluruhan berhasil memaksimalkan efisiensi bahan bakar lebih dari 20 juta liter bahan bakar setiap tahunnya. Sistem distribusi batu bara dengan OLC ini juga mampu mengurangi pencemaran udara dan emisi, melakukan efisiensi air untuk penyiraman di jalan angkut, serta meningkatkan kinerja keselamatan dan kesehatan karyawan dan masyarakat. Efisiensi penggunaan air dalam proses tambang secara langsung bisa dirasakan oleh masyarakat dengan adanya kerjasama antara Kaltim Prima Coal dan pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Cadangan air dari Telaga Kenyamukan di kawasan pertambangan KPC menjadi pemasok utama air bersih yang dikelola oleh perusahaan daerah air minum Kutai Timur. Satu dari 2 instalasi pengolahan air di Kutai Timur ini melayani 8.000 sambungan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan 50.000 jiwa. Jumlah pelanggan yang dilayani dari instalasi pengolahan air Kudungga ini setara dengan 40% warga kota Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Pada tahun 2016 itu ada pemikiran supaya di kota Sangatta itu tidak terjadi lagi kekurangan air baku, Pak, saat kemarau. Peran KPC adalah menyediakan air bakunya. Air baku itu dari sisi menjaga kualitasnya, menjaga kuantitasnya, sampai pemasangan pipa air baku menuju sampai ke aerator. Usaha pemanfaatan ulang limbah dalam proses penambangan juga diusahakan dengan penggunaan ban bekas dalam proses reklamasi. Ban bekas dari operasional penambangan juga digunakan untuk menahan abrasi di kawasan pesisir, sehingga pantai tetap terjaga lestari dan jadi area rekreasi masyarakat. Bukan hanya yang ada di permukaan, Bumi Resources juga memperhatikan kelestarian laut di kawasan operasional pertambangan. Monitoring kesehatan karang dan biota laut dilakukan tim Environmental KPC bekerja sama dengan akademisi dan pemangku kepentingan lainnya. Monitoring kelestarian bawah laut ini adalah bagian dari pemberdayaan masyarakat, yakni pelatihan Reef Check Eco-Diver. Pencatatan yang berkesinambungan kondisi karang dan biota laut semacam ini menjadi panduan telah dilaksanakannya operasional pertambangan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kesemua usaha ini adalah bagian dari standar operasional Bumi Resources dalam menjaga alam dan lingkungan. Usaha dan kesungguhan Bumi Resources menaati regulasi dan mengembalikan alam yang lestari mencatat berbagai penghargaan dan prestasi. Pengakuan dan penghargaan yang diterima Bumi Resources melalui unit usaha Arutmin Indonesia dan Kaltim Prima Coal ini dari berbagai lembaga dan institusi, baik regional, nasional, maupun internasional. Selanjutnya yaitu restorasi lahan tambang, yang dimana awalnya dilakukan reklamasi. Pemerintah melalui keputusan Menteri ESDM 1827 tahun 2018 telah mengatur peruntukan lubang bekas tambang sebagai reklamasi dan dimanfaatkan sebagai peruntukan lain seperti sumber air baku, pariwisata, atau peruntukan lainnya. Selanjutnya yaitu revegetasi, di mana menggunakan fitoremediasi tanaman untuk dapat menyiram logam berat di lahan tersebut. Di akhir tahun 2018, reklamasi sampai revegetasi area di luar tambang mencapai 7.022 hektar. Area backfilling yaitu 2.370 hektar atau setara dengan 25%.
Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menampilkan video tentang pertambangan PT Kaltim Primacoal. Terima kasih. PT Kaltim Primacoal adalah perusahaan tambang batu bara multinasional yang berada di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Berdiri pada 8 April 1982 melalui izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara atau PKP 2B. Luas wilayah saat ini 84.938 hektar, mencakup wilayah Kecamatan Sangatta, Bengalon, dan Rantopulu. Lingkup pertambangan diawali dari tahap perencanaan yang mencakup studi kelayakan, AMDAL, serta perencanaan pasca tambang. Pembukaan lahan juga merupakan penentu keberhasilan pemulihan kualitas lingkungan. Lapisan tanah permukaan dikupas dan diamankan sebagai aset media tanam pada lahan reklamasi revegetasi. Selain di luar tambang, penimbunan kembali ke dalam lubang bekas tambang juga terus dioptimasi atau disebut backfilling. Penggalian, pengolahan, pengangkutan, sampai dengan pengapalan batu bara terintegrasi satu sama lain, yang merupakan faktor penentu efisiensi pertambangan. Sejak tahun 1993, reklamasi dalam bentuk revegetasi dilakukan PT KPV sebagai bukti tanggung jawab pemulihan lahan dan ekosistem alam secara bertahap. Saat ini, tidak kurang dari 150 pekerja lokal berkontribusi terhadap keberhasilan revegetasi pada areal reklamasi yang sedang dikerjakan. Sampai akhir tahun 2018, KPC telah menyelesaikan reklamasi revegetasi seluas 7.022 hektar pada area di luar tambang dan 2.370 hektar atau setara 25% pada area backfilling di lubang bekas tambang. Untuk mengukur kualitas pemulihan ekosistem dan pemeliharaan keanekaragaman hayati, monitoring dan evaluasi keberhasilan reklamasi dilakukan secara kontinu. Mulai dari umur 1 tahun sampai dengan umur tertua lebih dari 16 tahun. Lubang tambang merupakan bagian dari rona akhir penambangan yang telah dilakukan backfilling dan sebagian lain tetap direncanakan menjadi lubang bekas tambang atau void. Pemerintah melalui Keputusan Menteri SDM Nomor 1827 Tahun 2018 telah mengatur peruntukan lubang bekas tambang sebagai reklamasi dan dimanfaatkan menjadi peruntukan lain seperti sumber air baku, pariwisata, atau peruntukan lainnya. Rencana pengelolaan dalam rangka pemanfaatan void diatur dengan pertimbangan 1. Stabilisasi lereng, 2. Pengamanan void, 3. Pemulihan dan pemantauan kualitas air serta pengelolaan air void, dan 4. Pemeliharaan void. Pit Jupiter dimulai penambangannya sejak tahun 2004 dan berakhir pada tahun 2014. Pit dengan luas 452,8 hektar ini terdiri dari area lereng lubang tambang, area revegetasi backfilling, dan akan menyisakan tampungan air seluas 156,7 hektar pada tahun 2021. Di luar area pit telah dilaksanakan reklamasi revegetasi seluas 735 hektar sejak tahun 2010 sampai dengan 2018. Void pada akhir tambang harus memiliki lereng yang stabil untuk meminimalisasi terjadinya longsor. Upaya stabilisasi lereng tidak hanya pada akhir tambang, tapi juga dimulai sejak operasi penambangan. Monitoring stabilitas lereng tambang menggunakan instrumen SSR atau Slope Stability Radar dilakukan untuk mitigasi dini terhadap longsor. Void tidak akan ditinggalkan dan dinyatakan selesai kecuali setelah dinyatakan stabil untuk kemudian dilanjutkan pemantauannya secara manual menggunakan prisma ukur. Stabilisasi lereng void pit J sampai saat ini masih dipantau secara reguler sebagai evaluasi dan dasar prediksi tingkat kestabilan pasca tambang. Stabilisasi tambahan berupa revegetasi dinding lereng dilaksanakan secara bertahap, khususnya pada area kerja aman bagi alat dan pekerja. Dalam rangka pengamanan terhadap resiko banjir, void pit J sangat efektif difungsikan sebagai pengendali banjir. Bangunan kontrol debit telah diselesaikan sejak tahun 2016, meliputi embankment atau tanggul urugan, saluran pipa yang dilengkapi pintu air, dan saluran pelimpa yang ketiganya merupakan kombinasi kontrol terhadap daya rusak air atau banjir. Dimensi bangunan outlet telah dirancang untuk menurunkan debit banjir dari 192,56 meter kubik per detik berdasarkan kala ulang 100 tahun. Direkayasa turun sebesar 97% menjadi 5,53 meter kubik per detik dengan interval yang lebih panjang. Sisi lain pengamanan adalah pembangunan pagar pembatas bagi aktivitas masyarakat umum sepanjang 1,5 km pada sisi Jalan Poros Sangatta Bengalon. Rambu peringatan dan penjagaan petugas pengamanan juga berjaga 24 jam pada pintu gerbang masuk area void.
Pengambilan sampel dan pengukuran kualitas air secara reguler dilakukan terhadap 2 titik. Pengukuran secara in situ pada tampungan void dilakukan menggunakan alat ukur Horiba yang mampu memetakan parameter kualitas air secara vertikal sampai kedalaman 30 meter. Satu sisi air keluaran dari outlet pipa diukur untuk parameter pH, total suspended solid, kadar besi, dan kadar mangan. Sampai saat ini, kualitas air void pit J telah memenuhi baku mutu lingkungan sesuai Perda Kaltim Nomor 2 Tahun 2011 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Kajian water balance dirancang mampu memenuhi jumlah debit sebesar 260 liter per detik sepanjang tahun. Jalur pipa sepanjang 2,4 km melalui 2 instalasi pompa telah terpasang dan menyalurkan debit air baku sebesar 80 liter per detik untuk pencucian batu bara dan aktivitas workshop. Selanjutnya direncanakan untuk air bersih KPC sebesar 80 liter per detik dan pencadangan air baku PDAM Kudungga Kutai Timur sebesar 100 liter per detik. Wujud nyata program Social Corporate Responsibility atau CSR KPC, salah satunya adalah penyaluran air baku bagi PDAM Kudungga Kutai Timur, yang bersumber dari Telaga Kenyamukan yang berada di dalam area tambang KPC. Dengan kualitas air kelas 1 dan debit sebesar 100 liter per detik, telah secara resmi didistribusikan untuk kebutuhan masyarakat Kutai Timur. Reklamasi void sebagai pariwisata telah disiapkan di lokasi Pit Esot atau biasa dikenal Telaga Batu Arang. Mencakup 12 hektar area void, 29 hektar fasilitas wisata, dan 186 hektar area reklamasi revegetasi. Agenda rutin tahunan dalam rangka peringatan Hari Lingkungan diadakan perlombaan antar karyawan. Salah satunya adalah dayung perahu yang merupakan event paling favorit. KPC menyadari bahwa void menyimpan risiko yang besar. Namun risiko justru bisa kita balik menjadi peluang positif yang besar. Kuncinya adalah prinsip dan komitmen penerapan kaidah pertambangan yang baik dan berbasis lingkungan. KPC percaya melalui kerjasama yang baik antara pemilik, pelaksana dan pengelola perusahaan, serta pemerintah dan masyarakat akan tercipta pasca tambang yang aman dan nyaman bagi masa depan anak cucu kita. KPC Kutai Timur untuk Indonesia dan dunia.